Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi yang indah ini, karena kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada di rumah Allah. Kita menikmati hadirat Dia, karena Dia ada di sini. Siapapun kita yang hadir pagi hari ini, fokus kita pagi hari ini adalah Yesus yang harus kita tinggikan. Karena Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita tinggikan, kita puji Dia. Layaklah. Haleluya. Haleluya Yesus. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia layak, layak dipuji, disembah. Haleluya, 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 haleluya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Katakan layak, haleluya, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Mari kita bangkit dari semua layak, layak. Haleluya, 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 haleluya. Raja atas segala raja, namamu besar, katakan layak, haleluya.
sembah Dia. Yalah bersikaya, haleluya. Tinggikan Dia, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. 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 Amin, amin, amin. Amin. Raja. Tinggikan nama Yesus, haleluya. Raja, haleluya, 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 haleluya. Atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Senangkan hatinya pagi hari ini. Muliakan Dia, haleluya. Dia ada di sini. Urapannya ada di sini, haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Haleluya, haleluya. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan nyanyi, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah, haleluya. Sembah Dia, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara, haleluya, haleluya. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada.
katakan tiada janji. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Bapak Yakobus Darmawan akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah, haleluya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelap, mendengar namamu. Oh. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 haleluya. Maha besar Allah Bapa yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang baik ini Tuhan, hati kami Tuhan penuh dengan rasa syukur ya Tuhan, dan ucapan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Karena hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu yang besar ya Tuhan, yang Kau anugerahkan bagi setiap kami anak-anak ketebusan-Mu Tuhan, kami bisa ada di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan dengan segenap kehidupan kami Tuhan untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji, dimuliakan. Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia. Tiada yang lebih daripada Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami bersama-sama ya Tuhan. Mari Bapa di dalam surga, urapi kami dengan kuasa-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan, agar melalui apa yang dapat kami persembahkan kepada Engkau, dapat menyenangkan hati-Mu dengan puji-pujian dan penyembahan kami kepada-Mu ya Bapa. Engkau beserta dengan setiap kami ya Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, karena kami rindu ya Tuhan membawa kehidupan ini untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau, layak menghampiri Engkau di tahta kekudusan-Mu yang maha tinggi ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini pagi hari Tuhan. Jamah lawati setiap kami yang ada ya Tuhan. Sehingga Tuhan, kami akan menerima kekuatan yang baru, menerima lawatan-Mu yang ajaib, menjaga hidup ini Tuhan, untuk kami tempuh dengan penuh keyakinan, keselamatan, kemenangan ada di dalam kehidupan kami semuanya Bapak. Terima kasih Bapak di dalam surga. Pakai hamba-hamba-Mu yang telah bersiap diri untuk memuliakan Engkau, baik di dalam puji-pujian, terlebih dalam penyampaian sabda firman-Mu ya Bapa. Melalui kuasa-Mu yang Maha Kudus, kami seluruh jemaat-Mu yang hadir sebentar nanti akan pulang dari tempat ini membawa satu bekal yang baik untuk menempuh jalan hidup kami di hari-hari ke depan yang penuh tantangan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak akan undur kehidupan kami, dan kami rindu berpegang teguh dengan tangan-Mu yang berkuasa ya Tuhan, agar kami mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sementara saudara kami seiman, anak-anak ketebusan-Mu lain yang belum sampai di tempat ini ya Tuhan, tibakan mereka di tempat ini, agar kami bersama-sama menikmati kebesaran-Mu tatkala kami ada di hadirat-Mu yang Maha Kudus ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak di dalam surga. Dengan sepenuh kerendahan hati kami akan mulaikan kebaktian ibadah pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita hadir di sini mempunyai Allah yang dahsyat. Kita dari sini karena Allah yang dahsyat di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu, haleluya, kata-kata iman, coba katakan dengan sebelah, mungkin gak dengar ya, Allah kita dahsyat.
Katakan di dalam hati kita, Allah kita dahsyat. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Dari pulau dan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke Cibubur, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung dari, haleluya. Haleluya. Katakan apa? Oh, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Mari berdiri Bapak Ibu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, haleluya, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus,
Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan yang Kau Tuhan. Haleluya, 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 amin. Yesus, Yesus, dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Haleluya, amin, amin, haleluya, haleluya, amin. Ku kan berjalan dari kemuliaan. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Hari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey, selamanya. Haleluya. Oh, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mempunyai Engkau, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, amen. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty, amen. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Amen, amen. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Katakan holy, oh, holy, holy are you, Lord God. Oh, you'll never sing. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, hallelujah, holy
layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Maha kuasa ialah segala, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, ialah segala, Engkau. Jemaat saja katakan kudus, kudus. Amin, amin, amin. Ialah segala, ialah segala. Sembah Dia. Engkau kudus, amin, amin. Amin, amin. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Katakan kudus, kudus, kudus. Haleluya. Kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, haleluya, layak disembah. Engkau kudus, haleluya, kudus, amin, amin, haleluya. Engkau Allah, amin. Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Ibu Nani akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Yesus. Kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, amin, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji. Allah yang kudus, Allah yang layak kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan dan diagungkan. Bapa yang baik, kami sungguh Tuhan bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Apa yang sudah kami alami, apa yang sudah kami lalui Tuhan, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kebesaran-Mu Tuhan, dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan,
biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati kami. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan firman-Mu Tuhan yang kami nantikan, memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami nasihat, memberikan kami kekuatan ya Bapa untuk melalui apa yang harus kami hadapi saat-saat ini. Tuhan, Engkau juga akan memberikan roh-Mu Tuhan, hikmat marifat-Mu kepada hamba-Mu Tuhan, yang Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan boleh benar-benar menjadikan kami pelita dalam hidup kami Tuhan. Menjadikan kami Tuhan hidup berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk setiap kebenaran firman-Mu yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita kembali bersekutu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, apabila pada minggu ini ada Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran ataupun juga ulang tahun pernikahan, yang ada di tempat ini dapat berdiri bersama, yang di rumah juga dapat berdoa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh percaya, kami belajar berserah bahwa janji-janji-Mu lah yang menghidupkan kami. Tiada janji seperti Engkau yang Engkau sudah berikan buat kami. Karena itu kami mau belajar berserah, mengikuti dan mengizinkan janji-Mu terukir di dalam setiap hidup kami, di dalam setiap hati kami, memimpin setiap kehidupan kami, secara khusus bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biar janji-janji firman-Mu yang memenuhi hidup mereka, menuntun hidup mereka, membawa mereka berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kekuatan, kesehatan, hikmat, dan segala yang baik dari Engkau menjadi bagian dari setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami mengucap syukur, menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan kembali bagian firman Tuhan setelah beberapa waktu kita melewati pelajaran-pelajaran yang kita dapat pelajari dari perjalanan bangsa Israel. Ya, kita melihat bahwa melalui perjalanan yang panjang ya, mereka kemudian masuk ke tanah perjanjian, dan hari ini kita akan melihat ada satu kota yang menjadi kota yang utama, kota yang menjadi kota yang sangat menarik perhatian ya, karena kota ini adalah kota yang kuat di tanah Kanaan, dan kita tahu bersama itu namanya kota Yeriko. Apa yang akan terjadi di sana? Apa yang kita belajar di salah satu kota terkuat karena temboknya berlapis dua. Satu tempat yang sangat luar biasa karena kekuatannya dan tembok-temboknya yang sangat megah. Kita akan belajar bersama-sama dalam Yosua pasal 6 ayat yang pertama. Apa yang dapat kita lihat dari kejadian yang kemudian kita lihat bangsa Israel dan juga Yosua dan juga para tokoh-tokoh firman Tuhan yang lain yang mereka alami. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama saya akan bacakan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan mereka sudah masuk ke tanah Kanaan. Ya, kita melihat, saya pernah menjelaskan bahwa untuk menaklukkan seluruh tanah Kanaan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan mereka harus mengalahkan satu demi satu bagian-bagiannya, dan saat ini mereka tiba di Yeriko, sudah diamat-amati, dan keadaan yang kemudian dilihat tercatat dalam Yosua pasal 6 ayat yang pertama adalah kita baca tadi, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, karena mereka sudah mengetahui tidak ada yang dapat keluar, tidak ada yang dapat masuk ya. Tembok-temboknya, setiap pintunya sudah tertutup dengan rapat. Dan itu juga membuat bangsa Israel kemudian tertutup kesempatannya, ya, seolah-olah tertutup jalan masuk, jalan untuk menyerang dan sebagainya. Dan ada hal-hal yang sangat istimewa yang kita dapat belajar dari peristiwa yang tercatat di dalam Yosua pasal 6. Tembok yang tertutup di dalam pasal yang ke-6 ini dapat juga menjadi gambaran apa yang hari-hari ini mungkin kita hadapi. Ada tembok-tembok yang tertutup, tembok-tembok yang berdiri di sekitar kita, tembok-tembok yang menutup kita sehingga kita tidak dapat melihat sesuatu, tidak dapat melihat harapan. Mungkin ada tembok-tembok yang sulit yang ada di depan kita, tembok-tembok yang membuat kita tertutup sehingga kita tidak menemukan jalan keluar. Sesuatu yang menutupi kita begitu tinggi, begitu kokoh, begitu kuat, terbangun di hadapan kita, mungkin juga di sekeliling kita, sehingga kita tidak dapat melihat jalan keluar dari masalah-masalah kita. Mungkin masalah-masalahmu, pergumulan-pergumulanmu bagaikan tembok yang tertutup, tidak dapat melihat jalan keluarnya, tidak dapat melihat bagaimana penyelesaiannya. Bahkan mungkin juga kita bertemu dengan orang-orang yang bagaikan tembok yang tertutup. Sulit untuk masuk, sulit untuk dapat mengerti, seperti tembok. Ada banyak tembok-tembok yang mungkin kita hadapi. Dan setiap kita tidak tertutup kemungkinannya akan berhadapan dengan tembok-tembok ini. Tapi mari kita belajar. Yosua pasal 6 mencatat satu peristiwa yang sangat luar biasa. Di tengah tembok yang tertutup, tembok yang kuat,
yang menutup banyak hal. Ayat 1 menuliskan tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk. Benar-benar rapat. Di tengah kesulitan, di tengah segala sesuatu yang tertutup, ada sesuatu yang dapat tetap terjadi. Mari kita baca, turun ke ayat 2. Ayat 2 berkata demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu, perhatikan kalimat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Tepat setelah ayat 1 menjelaskan semua keadaan tertutup, semua keadaan sulit. Tapi di tengah keadaan itu, berfirmanlah Tuhan. Ada suara yang terdengar kepada Yosua. Saya percaya Yosua memikirkan, Yosua berhadapan dengan pergumulan yang tidak mudah. Dia sudah dengar janji Tuhan, bahkan sejak dalam pimpinan Musa, bagaimana mereka akan dibawa kepada satu kemenangan. Tapi di hadapan matanya, temboknya tertutup, temboknya tinggi, temboknya sulit. Tapi di tengah kesulitan, di tengah hal-hal yang tertutup, ada firman Tuhan kepada Yosua. Ada janji Tuhan, ada suara Tuhan yang diberikan kepada Yosua. Bapak, Ibu, Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak tertutup kemungkinan kita berhadapan dengan situasi yang sama dengan Yosua. Hal-hal yang sulit, hal-hal yang menyesakkan. Tapi mari belajar, di tengah semua kesulitan, ada firman Tuhan yang selalu datang. Pertanyaannya, bisakah kita mendengar? Pertanyaannya, apakah janji Tuhan itu terdengar? Atau kita bising? Atau telinga kita tidak bisa mendengar? Karena yang kita dengar adalah suara-suara yang negatif tentang masalah kita. Atau mungkin suara kita sendiri. Karena yang kita ucapkan keluhan. Yang kita ucapkan adalah segala sesuatu yang berisi nada-nada yang tidak percaya. Merenungkan bagian ini, itu juga menjadi satu bagian yang kemudian berbicara kepada saya. Kita semua berhadapan pada hal-hal yang sama. Adakah janji Tuhan kita bisa dengarkan? Siapa yang kita dengarkan ketika kita dikelilingi oleh tembok-tembok masalah? Mari belajar seperti Yosua. Ayat 2 saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Tuhan yang berfirman, tadi kita nyanyi di pujian yang pertama, tidak ada janji seperti janji yang Dia berikan. Dia berkata, ke dalam tanganmu aku serahkan Yeriko beserta raja-rajanya. Ada satu terjemahan yang lain yang saya ingin kita lihat dalam terjemahan MILT. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua, lihatlah, aku telah menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko beserta rajanya dan para prajuritnya yang gagah perkasa. Perhatikan terjemahan ini. Aku telah. Janji Tuhan itu selalu berisi hal-hal yang di dalamnya ada pesan-pesan iman.
tidak berkata aku akan serahkan. Tetapi terjemahan ini berkata, aku telah menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu. Aku sudah menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu. Satu pesan iman yang sangat luar biasa kepada Yosua. Di depan matanya masih ada tembok yang tertutup. Di depan matanya masih ada tembok yang sangat rapat. Tetapi dia dengar firman Tuhan. Lihat, aku telah menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko. Bapak, Ibu, Saudara, ini pesan yang sangat luar biasa untuk kita belajar. Ketika Tuhan memberikan janjinya, belajar dengar, minta kepekaan dari Tuhan. Karena bukankah kita seringkali dibisingkan oleh masalah, dibisingkan oleh keluhan kita. Kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa ini seperti ini? Kenapa ini seperti ini? Tapi Tuhan datang dengan firman-Nya. Ketika Ia berfirman, aku telah menyerahkan ke dalam tanganmu. Mungkin hari ini ada tembok-tembok yang engkau hadapi. Dengar firman Tuhan. Aku telah menyerahkan ke dalam tanganmu. Aku telah menyelesaikannya. Aku telah memberikan engkau kemenangan. Sehingga kita bukan hanya bisa bernyanyi, aku berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Tapi itu bagian iman kita yang kita bisa lihat. Meskipun di depan mata kita masih ada kesulitan, masih ada tantangan. Tapi mari lihat dengan iman. Aku telah menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko. Bukan hanya tempatnya, beserta rajanya dan para prajuritnya yang gagah perkasa. Yeriko temboknya kuat. Di dalamnya ada prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Mungkin masalahmu berat, sulit, ditambah dengan begitu banyak hal yang kita bahkan merasa sangat tidak mampu menghadapinya. Tapi mari belajar. Izinkan telinga kita tidak dibisingkan oleh masalah, oleh keluhan. Bukan berarti tidak boleh mengeluh ya. Ada waktunya mungkin kita berkeluh kesah, tetapi jangan terus-menerus hidup di dalam keluhan. Pegang janji Tuhan. Janjinya diberikan. Dan sekali lagi, kalau Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan yang berjanji, itu janji yang ditepati. Kita turun sedikit ke ayat 20. Yosua 6 ayat 20. Kita baca ayat 20 bagian B. Yosua 6 ayat 20 bagian B. Saya akan bacakan. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang berjanji, itu janji yang ditepati. Tuhan yang memberi janji, Tuhan yang mengucapkan janjinya, dan setiap janji yang Dia berikan adalah janji yang Dia tepati. Tembok yang tinggi, tembok yang tertutup, kita baca tadi, dapat diruntuhkan. Yosua 6 ayat 20 berkata, runtuhlah tembok itu, dan masing-masing langsung ke depan merebut kota itu. Yosua 6 ayat 20 menjadi satu penggenapan. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Tidak ada yang terlalu mustahil buat Tuhan. Segala yang tertutup sekalipun Dia sanggup buka. Tembok yang sangat tinggi dibangun dengan maksud yang sangat tinggi menutup, Dia sanggup runtuhkan.
yang kita dapat belajar. Yosua dengar janji Tuhan. Yosua terima janji Tuhan. Saya percaya kita pun rindu mengalami hal ini. Meskipun masalah masih kita lihat, masih ada di depan mata, tapi dengan mata iman kita dapat melihat Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Sama seperti Daud berkata, Tuhan, Engkau menyelesaikannya bagiku. Mungkin ada hal-hal yang saudara rasa sangat sulit. Belajar berpegang pada janji Tuhan. Orang-orang tua mungkin ada engkau yang mendoakan anak-anakmu. Lihat dengan iman, Tuhan menjamah mereka. Ada keluarga-keluarga yang mendoakan anggota-anggota keluargamu. Lihat dengan iman, Tuhan menjamah mereka. Peganglah janji Tuhan. Sehingga apa yang kita lihat, Dia yang berjanji, Dia yang menepati. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengalami janji Tuhan? Kita akan belajar dari Yosua, imam-imam dan bangsa Israel. Kita kembali ke Yosua pasal yang ke-6. Bagaimana kita dapat mengalami janji Tuhan seperti yang kita lihat di Yosua pasal yang ke-6. Saya mengajak Bapak Ibu baca ayat yang ke-3 sampai yang ke-7. Yosua pasal 6 ayat 3 sampai 7. Perhatikan bersama-sama. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Perhatikan ayat 2 tadi berbicara tentang Tuhan berjanji, aku telah menyerahkan kota ini, Yeriko ini ke dalam tanganmu. Tapi perhatikan ayat 3, 4, 5, 6 sampai ayat yang ke-6 itu berisi perintah. Perhatikan Bapak Ibu, kalau ada janji Tuhan itu disertai perintah. Kalau Tuhan memberi janji sesuatu, ada perintah yang harus dilakukan. Itu sebabnya kita harus dengarkan dengan benar. Seringkali kita bilang, Tuhan mana janjimu? Aku minta janjimu. Tuhan engkau kan berjanji seperti ini. Mengapa janjimu tidak engkau lakukan buat saya? Belajar, perhatikan. Karena janji Tuhan biasanya disertai dengan perintah. Apakah kita hanya dengar janjinya, tapi melalaikan perintahnya? Kalau kita dengar janji, minta janji, tapi lalaikan perintahnya. Jangan minta janji itu digenapi kalau kita lalaikan perintah-perintahnya. Tapi kita belajar dari Yosua. Saat dia dengar janji Tuhan, aku telah serahkan Yeriko ke dalam tanganmu. Dia tidak berhenti sampai di situ. Tapi dia beri telinganya untuk dengar bagaimana itu kemudian dilanjutkan dengan perintah. Ayat 3 sampai 5. Sangat jelas perintahnya. Kamu harus kelilingi kota itu. Perhatikan, yang diminta perintahnya kelilingi kota itu 1 hari 1 kali saja. Lakukan selama 6 hari. Tapi hari yang ke-7 kelilingi selama 7 kali. Kemudian setelah itu bunyikan sangkakala, bersorak-sorai dengan suara yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Perintahnya jelas.
Dan kita belajar bagaimana kita mengalami janji Tuhan. Yang pertama, percaya. Percaya itu artinya kita dengarkan, kita perhatikan dengan benar janji-janji Tuhan. Perhatikan bagaimana kepercayaan Yosua ketika dia dengar perintah Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-6, saya bacakan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ayat 7, dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Yosua menunjukkan kepada kita teladan yang luar biasa. Dia dengar janji Tuhan. Tembok masih ada di depan mata, tapi dia perhatikan perintah Tuhan tepat, detil. Dan ayat yang ke-6 berkata, yang pertama, dia panggil para imam. Dia beritahu janji Tuhan. Tapi kemudian tidak di situ saja berhenti. Ayat 7, dia panggil seluruh bangsa itu. Dan dia berikan sama janji Tuhan. Bapak Ibu, ini satu hal yang luar biasa. Firman Allah, janji Tuhan dikatakan Yosua bagi para imam, bagi bangsa-bangsa yang ada bersama dengan dia. Dia percaya penuh kepada janji firman Tuhan. Itu sebabnya dia ucapkan kembali. Belajar percaya kepada janji Tuhan. Di mana kita bisa dapat janjinya? Di dalam firman-Nya. Dan sekali lagi, kalau kita mau kuat, nantikan firman. Kita tidak akan bisa pegang janji apapun kalau tidak pernah baca firman. Karena semua janjinya ada di dalam firman. Kita bisa dengar firman-Nya, kita bisa baca firman-Nya, kita dapat janjinya dari firman Tuhan. Beri telinga kita untuk dengar firman Tuhan. Percaya sepenuhnya. Yosua percaya dan itu sebabnya dia ucapkan, dia bagikan firman Tuhan ini kepada imam dan bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara, ini satu teladan yang sangat luar biasa. Saat engkau terima janji Tuhan, percaya di dalam hatimu, bagikan itu kepada keluargamu, kepada rekan-rekanmu, supaya janji Tuhan, janji yang sama itu menguatkan orang-orang di sekitarmu. Supaya kita pun dapat bagian untuk kemudian mengalami janji Tuhan. Langkah yang pertama, belajar percaya kepada janji Tuhan. Jangan hanya dengar firman Tuhan. Kalau kita ada di rumah Tuhan, beri telinga yang terbaik untuk minta kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau ingin saya lakukan? Apa janjimu kepada saya? Belajar beri telinga, lalu percaya di dalam hati kita. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau. Baru dari situlah kita dapat mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kedua, bukan hanya mendengar, tetapi Yosua belajar taat. Dalam kepercayaannya dia sampaikan pesan itu tepat seperti yang Tuhan berikan. Tapi ayat 6 berkata, dia bukan hanya beritahu, bukan hanya mengucapkan, tetapi melakukannya. Yosua 6, ayat 6 sampai 16 cukup panjang, saya ajak kita melihat bersama. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Ayat 8, perhatikan, segera
sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian mengikut mereka. Ayat 9, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus menerus ditiup. Ayat 10, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Kemudian keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Yosua memberi kita satu contoh, bukan hanya mendengar, bukan hanya memperkatakan, tapi lakukan firman Tuhan. Ayat yang ke-8 tadi berkata, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu. Kalau kita dengar janji Tuhan, terima janji Tuhan, percaya, taat, jangan menunda untuk melakukannya. Segera. Banyak orang belum alami janji Tuhan, bukan karena Tuhan tidak menepati janji, tapi karena kita menunda untuk melakukannya. Tuhan janji ada pemulihan bagi hidup kita, tapi kita menunda untuk memberi maaf. Tuhan janji memberi berkat, tapi kita menunda untuk berbuat jujur. Tuhan janji memberikan kita banyak hal, tapi kita menunda untuk taat. Tapi hari ini mari belajar. Yosua, imam-imam bangsa Israel memberi kita contoh. Kalau mau alami janji Tuhan, Dia Allah yang berjanji selalu ditepati. Karena janjinya adalah janji yang ditepati. Karena itu belajar 2 hal, percaya dan taat. Lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena ketika kita lakukan firman Tuhan, janjinya akan menjadi bagian dalam hidup kita. Berkatnya menjadi bagian dalam hidup kita. Ulangan 28 ayat yang kedua. Ulangan 28 ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Hari ini mari kita minta Tuhan kepekaan untuk terus mendengar, memberi telinga kita. Terima janji Tuhan, dengar janji Tuhan, terima dengan iman. Tapi firman Tuhan berkata, iman harus disertai perbuatan. Karena sesungguhnya iman kita tanpa perbuatan akan menjadi sesuatu yang mati. Yakobus 2 ayat 26 sudah sangat jelas memberitahu kepada kita. Saya akan bacakan Yakobus pasal 2 ayat yang ke-6. Peganglah janji Tuhan dengan iman, tapi Tuhan juga meminta kita untuk bukan saja mendengarkan, menerima dengan iman, tapi melakukannya di dalam perbuatan kita.
Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Mari cintai Tuhan, cintai firman-Nya. Di dalam firman-Nya ada janjinya. Janji Tuhan adalah janji yang hidup. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan itu teruji, artinya dapat dipercaya. Janji Tuhan itu terbukti. Kita sudah belajar dari kisah Yosua, bagaimana ketika dia berjanji memberikan kemenangan, kemudian itu benar-benar ditepati. Mari belajar seperti Yosua, seperti bangsa Israel. Percaya dan taat kepada firman Tuhan. Mazmur 18 ayat 30. Mazmur 18, bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Mazmur 12. Mazmur pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 8. Mazmur 12 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Bapak Ibu, hari ini kita belajar ada janji yang diucapkan, janji yang diberikan, dan janji yang ditepati. Kepada siapa? Orang yang mau percaya dan taat. Biarlah itu adalah juga menjadi bagian kita. Firman Allah berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni. Dalam beberapa terjemahan, janji yang murni itu artinya dapat dipercaya, janji yang terbukti. Saya percaya kita ada sampai hari ini karena ada banyak janji Tuhan yang kita sudah pegang, yang kita sudah alami, yang kita sudah nikmati. Dan janji Tuhan itu tidak akan berhenti sampai di sini. Langkah kita, langkah demi langkah akan terus dipenuhi oleh janji-janji Tuhan yang ditepati. Karena itu, kalau mau terus mengalami janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Itu janji yang ditepati dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi hari ini, mungkin masih kita lihat tembok, tapi jangan ragu, tetap percaya sepenuh. Pegang janji Tuhan, karena Dia yang berjanji, Dia pun yang akan menepatinya. Jadi orang-orang yang percaya dan taat kepada janji firman Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Terus pegang janji Tuhan. Terus penuhi hidupmu dengan janji Tuhan. Cintai firman Tuhan. Di dalamnya ada janji firman yang menghiburkan kita. Janji firman yang menguatkan kita. Dia Allah yang luar biasa. Tidak ada janji seperti janji yang Dia berikan kepada kita. Tembok apa yang engkau hadapi hari-hari ini? Setinggi apa masalahnya? Sesulit apa masalahnya? Belajar dengar suara Tuhan. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah, kami mau percaya kepada-Mu. Janji-Mu Tuhan, Kau berfirman, Kau
dalam firman-Nya ada janji-Nya. Karena itu apapun yang kita hadapi hari ini, minta firman-Nya, minta janji-Nya, dengar firman-Nya, biar itu jadi kekuatan di dalam hidup kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini jadi doa kita. Apapun yang kita hadapi, kita tidak akan menyerah, karena ada janji-Nya yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam hidupku, janji-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami mau pegang firman-Mu Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman. Terima kasih untuk janji-Mu yang menghidupkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Gak ada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Pak. Sekali lagi Kau berfirman, Kau berfirman. Berikan firman-Mu kepada kami Tuhan. Berdengarkan firman-Mu, berikan janji-Mu pada kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Janji-Mu hidup, janji-Mu murni. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berjanji, Engkau sanggup menepatinya. Engkau tidak lalai atas setiap janji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau percaya pada janji-Mu. Haleluya. Kami mau taat Tuhan. Mari berseru, sembah Dia, bersyukur untuk janji-Nya, berterima kasih untuk kekuatan di dalam janji-Nya. Haleluya, haleluya. Minta firman-Nya, minta janji-Nya dalam hidupmu. Janji-Nya menghidupkanmu, janji-Nya menguatkanmu, janji-Nya sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengar seruan umat-Mu Tuhan. Berikan kami firman-Mu. Haleluya, hidupkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar firman-Mu ada dalam setiap pribadi.
kami dengan janji-Mu Tuhan. Hidupkan kami dengan janji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Yesusku percaya. Dengan iman katakan kau berfirman. Kau berfirman. Yesusku percaya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bapak Pamungkas Hertanto akan berdoa untuk firman Tuhan. Kau berfirman, kau berfirman. Segenap hati katakan Yesus, Yesusku percaya padamu. Ini yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Ini yang menjadi pernyataan kami pagi hari ini Tuhan. Yang keluar dari bibir kami, yang keluar dari mulut kami, dari dalam dasar hati kami. Tiada yang lain yang kami percaya, hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami percaya, yang sudah berfirman, yang senantiasa menggenapi setiap janji yang Engkau ucapkan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa setiap janji yang Engkau berikan kepada kami melalui setiap firman-firman-Mu yang kami dengar, kami baca, akan Tuhan genapi dan pasti Tuhan melakukan bagi kami. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami memperoleh kekuatan di dalam janji-Mu Tuhan. Amin. Kami memperoleh Tuhan pengharapan ya Tuhan dalam janji-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kami, setebal dinding apapun Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kepada kami kekuatan untuk meruntuhkan setiap persoalan dan setiap masalah-masalah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji-Mu pada saat ini. Beri kami kekuatan untuk melakukan setiap perintah-perintah-Mu Tuhan. Agar setiap janji-Mu itu kami genapi.
agar setiap janji-Mu itu kami rasakan, tergenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, pagi hari ini kami dikuatkan hati kami dengan firman-Mu. Kami dikuatkan, disegarkan iman kami Tuhan melalui janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada kami jemaat-Mu. Terus bimbing kami melalui beliau Tuhan, agar setiap benih-benih firman itu tertanam di dalam hati kami, berbuah-buah dalam kehidupan kami, sehingga kami menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa setiap janji-Mu Engkau sudah berikan kepada setiap kami. Tolong kami jadi umat-umat-Mu yang mencintai firman-Mu, percaya dan taat. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengasihi seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Biar firman-Mu sendiri yang akan memenuhi hati kami, menjadi keindahan, kekayaan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan menolong, dan firman-Mu yang menjadi kekuatan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga dalam usaha, pekerjaan, apapun yang mereka lakukan, semuanya diberkati oleh Engkau dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bapak, kami berdoa, membawa di dalam doa bagi sesama kami, keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa buat Bapak Jonathan, Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Yosua yang sedang dirawat di Rumah Sakit Sarjito, Bapak Yosef yang ada di Medan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Ibu Yuliantin, keluarga Jonathan yang sedang berduka cita. Biarlah penghiburan dari Engkau ada dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak Jovita, Devina, Tirsa, untuk Yeremia, Timothy. Tuhan, tolong anak-anak ini Tuhan, berikan mereka kemurahan-Mu, kesehatan, kekuatan, penghiburan dari Engkau. Firman yang sama menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya ada bagi dalam kehidupan mereka semua. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada pemulihan. Biar janji firman-Mu digenapi dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya kasih dan kemurahan-Mu, berkat-Mu yang Engkau sudah janjikan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Karena itu kami mau terima dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Anak-Nya, dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Kenapa? Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari berdiri Bapak Ibu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Haleluya.